Hari ini kita akan lihat di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Di sini berbicara ada 4 orang, dan 4 orang ini adalah menggambarkan tokoh, menggambarkan sikap orang-orang Kristen hari ini juga, ya. Di bagian manakah kita? Nanti coba kita cek. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak itu di seluruh rumah itu. Tapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Ia sedang mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal yang ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Jadi dari pembacaan kita di sini ada 4 orang, 4 karakter, dan ini merupakan sikap anak-anak Tuhan hari-hari ini. Yang pertama ada Lazarus, yang kedua Maria, ada Marta, dan ada Yudas. Lazarus di ayat 2, dia di situ diadakan perjamuan untuk Yesus dan Marta melayani. Marta sibuk melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Marta sibuk, Lazarus duduk-duduk makan sama Yesus. Inilah menggambarkan anak-anak Tuhan hari ini. Dia ikut makan, dia ikut beribadah, dia ikut berbulu menjabu-jabu, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Kalau saya tanya Bapak Ibu, di antara keempat orang ini, Maria, Marta, Lazarus, Yudas, mana kira-kira yang paling harusnya bersyukur buat kebaikan Tuhan? Seharusnya Lazarus itu yang paling bersyukur kepada Tuhan. Seharusnya Lazarus itu yang melakukan banyak untuk Tuhan. Kenapa? Karena baru beberapa waktu lalu dia udah mati 4 hari, Yesus bangkitkan. Kalau misalnya kita saja sakit, lalu ada orang yang berdoa buat kita, lalu kita sembuh, kita akan ingat terus orang itu. Apalagi mati, udah 4 hari di kuburan. Tapi Yesus bangkitkan Lazarus. Tapi sayangnya Lazarus diselamatkan, Lazarus dibangkitkan, Lazarus dihidupkan, tapi dia gak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Saya berharap tidak ada jemaat di tempat ini seperti itu, tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Kita sudah diselamatkan, Yesus sudah diselamatkan, dan hari ini kita bisa ada, itu semua karena Yesus. Kami kumpul di tempat ini, kita beribadah bersama-sama, kita datang ke sini, kita kasih pula persembahan, itu semua karena Yesus. Saya juga bisa menjadikan mama copet istriku, itu karena Yesus. Kalau nggak ada Yesus, nggak ada sekolah Alkitab. Kalau nggak ada sekolah Alkitab, nggak bisa kami jumpa. Semua karena Yesus. Jadi kalau kita udah ditebus oleh darah Yesus, lakukanlah sesuatu untuk Tuhan. Jangan bilang nanti. Waktu ini gak tentu semua. Saya ada pelayanan, ada satu kebaktian setiap hari Senin atau Minggu malam, Senin malam, ya. Jadi di situ ada kumpul beberapa gereja, mereka buat kebaktian, lalu mereka undang pendeta-pendeta dari luar. Saya dapat jadwal 2 kali di situ. Waktu saya dapat jadwal sekali di situ, saya berkhotbah, itu pas ada sesi pelepasan. Siapa kamu yang punya jimat-jimat, bawa ke depan. Hari ini kita doakan saudara semua harus bebas. Ternyata tidak ada satupun yang bawa jimat. Lalu saya dengar beritanya, ada satu bapak ini saking kacaunya, saudaranya bangun rumah, seninana bangun rumah, gangguin,
Ceda kena bangunannya. Sampai saudaranya itu nggak tahan ngelihat seninanya ini, meninggal saudaranya itu gara-gara si bapak ini. Gara-gara perlakuannya, anak kampung itu pun melihat dia udah gila itu. Sampai dia beribadah pun pendetanya usir dia. Ulane pedah kamje gereja kila. Adi bagenang pelakau do, ulane pedah kamje gereja ni. Lane teh nak puja kebaktian. Sampai akhirnya dia ikut di ibadah yang setiap malam ini, setiap hari Senin malam itu. Dia datang sama istrinya, dia dengar firman Tuhan, dia mulai dijamah Tuhan. Dia dengar firman Tuhan, dia dijamah Tuhan. Dia dengar firman Tuhan, dia jamah Tuhan. Waktu pelepasan itu siapa punya jimat, dia nggak berani antar ke depan. Padahal ada jimatnya. Jimatnya itulah yang sebenarnya membuat dia kacau seperti itu. Kalau dipikir secara manusia nggak lagi manusiawi tindakannya. Dia rusak semua saudaranya, mati seninana meriah ka ukurna. Secara manusia nggak logika, tapi setan itu yang buat dia begitu. Tapi waktu pulang kebaktian, dia nggak serahkan. Tapi pulang kebaktian dia nggak tenang. Dia jumpai turangnya sama-sama beribadah ikut di kebaktian itu tadi. Kakak, lihat ngebahasa aku jimat-jimat tapi dia mela aku. Giate ngaku ras pe kita nutung saras kita notokan sa bebas ngaku kakak nih. Adi bagegi toto kita katanya berdoa kakaknya itu dia bakar jimatnya. Setelah itu hidup bapak ini berubah. Adina ini anaknya udah menikah semua. Kalau dulu datang anaknya nggak cocok rasanya anaknya yang perempuan. Lebih kela ini tayapinya pak nina zekelanya. Banyak anaknya gitu semua dibikinnya. Lebih permenet tipak anaknya. Karena setan itu tadi. Jadi anak kampung pun lihat udah stres. Tapi setelah ikut kebaktian ini dia mulai berubah. Di kampung pun ketemu sama orang, adik berena mata moy ini Bundari gue senyum iya. Karena setannya udah keluar. Senyum kemana senyum. Satu kali malam-malam duduk istrinya, diambilnya baskom, diambilnya air hangat, dilapnya kaki istrinya. Mama Senu maafkan kelaku Nina. Selama ini udah menderita kamu buat gara-gara aku nggak beres. Datang istrinya, ini kesaksian istrinya. Ya aku karena udah terlalu sering gitu bapak ucok itu om. Ya wayah. Lang dalam hatiku, loko gua bagai berubah kah, bagi kangko pagi dalam. Teku bas ukurku Nina. Ngomeh ningku tapi bas ukurku lau kau bertobat. Gitu udah dalam pikiranku. Tapi enggak Nina. Setelah dia berubah, kami kemana-mana sama, dia udah berubah. Dia masuk ke gereja itu setiap Senin dia nggak pernah absen. Datang dia terus. Satu kali waktu giliran saya ke sana yang kedua, saya mengajar tidak banyak yang hadir karena hujan. Saya baru dengar berita kemarin bahwa waktu malam itu dia mau datang hujan-hujan ke kebaktian itu. Dia naik kereta sama istrinya. Di simpang itu nggak nampaknya mobil kencang, ditabrak mobil itu, pecah kepala dan meninggal. Istrinya masih selamat, tapi bapak itu meninggal. Saya menceritakan ini bagaimana bahwa hidup ini singkat. Saya nggak nakut-nakutin, tapi hidup ini singkat. Selama kita masih hidup, ayolah kita berbuat untuk Tuhan. Apa yang kami bisa kerjakan untuk Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, lu keri terlambat nih. Itulah Lazarus, dia diselamatkan Tuhan, tapi dia nggak berbuat apa-apa. Jangan dicontoh. Yang kedua, Marta kemungkinan beruginting ini. Dia sibuk melayani. Dia kalau ada acara, dia jadi panitia. Karena dia suka bekerja. Masalahnya bukan karena dia suka bekerja. Bekerja itu baik. Tapi masalahnya, waktu dia bekerja, itu tidak keluar dari hatinya. Dia bekerja dalam pikirannya, lihat orang nanti enggak ya? Dalam pikirannya, kalau nanti aku kerjakan ini orang puji enggak ya? Nanti aku lakukan ini orang berterima kasih enggak ya? Kenapa saya bilang begitu? Karena dia bersungut-sungut. Coba tanya kiri kanan, atau bilang begini, kamu kurasa enggaknya suka bersungut-sungut, kan bilang. Baru bilang, semoga pikiranku ini salah, bilang.
Orang yang suka bersungut-sungut itu bukti bahwa dia melakukan sesuatu itu bukan keluar dari hatinya. Kalau orang yang melakukan sesuatu itu keluar dari hatinya, dia nggak akan bersungut-sungut. Mau dipuji orang mau nggak, suka musik itu. Yang penting aku mengerjakan untuk Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang melayani dengan hati. Lukas 10 ini cerita yang sama tapi di ayat yang berbeda. Lukas 10 ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Dia sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Dia sibuk melayani, enggak salah. Tapi masalahnya dia mulai ganggu. Dia bilang, dia mulai tuntut Yesus. Yesus, kau peduli kalian? Sibuk nggak salah, tapi waktu dia mulai menarik orang lain untuk ikut dia nggak bersyukur, dia nggak mengerjakan dengan hati, itulah salahnya. Mungkin Maria waktu itu dengar Yesus, dia nggak mikir tentang makanan, karena di dalam pikiran, dalam hatinya, beberapa waktu yang lalu saudaraku aja udah 4 hari mati, bangkit. Kalau bagi Yesus makan, nggak penting lah itu. Kalau lapar dia nanti, bisanya dalam nama Yesus, babi pangkang karo, trimbas meja. Bisa juga dia bilang. Bisa jadi dalam nama Yesus, perut lapar kenyang, bisa. Bisa jadi itu pikiran Maria waktu itu, makanya dia nggak terlalu repot dengan makanan. Tapi Marta, iya. Kalau saya bisa gambarkan, seringkali Marta ini saya gambarkan dengan hal-hal duniawi. Maria ini hal-hal rohani. Sering sekali hal-hal duniawi itu menarik kita sehingga kita tidak bisa dekat kepada Tuhan. Waktu Maria mau ngomong-ngomong sama Yesus, waktu kita mau ngomong-ngomong sama Yesus, sering sekali hal-hal dunia narik kita. Nanti itu, sini dulu. Nanti doa, Facebook dulu, Facebook, update status, mana tahu gimana berita hari ini. Nanti itu babimu belum makan. Kalau doa kapan pun bisa, babi nggak bisa nanti kau dini hari ngasih makan. Nanti nonton dulu sinetron, mantap itu ceritanya hari ini. Kalau nggak kau ikuti nggak tahu lagi kau nanti kisah selanjutnya. Kalau berdoa kapan pun bisa, nonton nggak mungkin kau teleponi stasiun televisi itu ulang lagi khusus guna kau. Udah. Dan berapa banyak kita yang sering sekali justru ditarik dari hal-hal rohani. Marta memberi tenaganya tapi tidak memberi hatinya. Orang yang seperti ini sekali lagi, dia akan suka bersungut-sungut. Dia akan suka marah. Gak dihargainya aku. Gereja ini gereja apa, gak peduli sama aku. Saya berharap di tempat ini tidak ada jemaat yang ngomong gitu. Di tempat lain banyak ngomong gitu. Pendeta macam apa itu? Lo kita dietain. Perban kita kalau kecil ini. Coba kamu tanya, orang kecil enggak yang kayak gitu ngomong? Adik kecil aku misalnya, susah aku, lo aku pang bagi ngerana. So aku tandai bangku, wajarnya susah ngaku miskin. Adik kalau kecil lo mungkin dia berkata, lo kita dietain. Berarti dia merasa hebat, merasa perlu diperhatikan. Berarti ini nang kiti, tapi ia jongkok bas teguh di atas ujung tugu Monas. Jongkok tapi bas tugu Monas. Orang yang tidak melakukan dengan hati, dia akan suka bersungut-sungut dan akan suka menuntut. Hari ini jangan lagi seperti itu. Kalau kamu merasa, aku silatih nabas gereja, bersyukurlah. Kalau kamu paling capek di gerejanya, itu anugerah Tuhan. Jadi bersyukur ya, kalau nggak dihargai orang, puji Tuhan. Nah, saya mau kasih satu rumus supaya kamu nggak gampang kecewa. Matius 10 ayat 12, 13. Matius 10 ayat 12, 13. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepadanya. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu.
Dalam bahasa aslinya itu salam itu artinya bisa damai, bisa berkat. Kalau kamu datang ke rumah orang, misalnya kamu bawa berkat, saya umpamakanlah 10 juta, kamu bawa berkat ke rumah Simon, kamu ketok, James, mes ini ada berkat 10 juta. Kalau marah dia, iri dia, nggak senyum dia, ditolaknya kita, nggak apa-apa, jangan kamu marah. Pulang kamu berkat itu untuk kata firman Tuhan. Tapi kalau dia senyum, kalau menerima, kalau dia baik, berkat itu sama dia. Saya kasih contoh gini biar gampang. Kalau ada uangku 10 juta lah, ku bilang sama kakak Mama James, Kak Mama James, tolong Siti send 10 juta, taruhkan Siti man KL saya, berikan karibana ya. Adi senyum kari ya alo-alo na kamriah ukur na, berikan bana. Tapi adi lo kereta langit na pintu na entah sene bandu. Kira-kira apa yang menjadi doa kakak Mama James? Tuhan merawa keban kari ya Tuhan. Merawa dalam pikirannya, gua lah kuban gelah isakan aku sekele. Seperti itu yang ini. Kalau orang buat jahat sama kita, marah kita, berkatnya hilang. Tapi kalau orang jahat sama kita, isakan kala kita perbantuhan, sini saja kita berkat bantah. Nggak dihargai orang kita, nggak masalah. Berkat itu sama kita. Nah, jadi sekarang kamu lebih pilih mana, ditolak atau diterima? Nah, itu kan sering sekali yang menjadi masalah kita kan. Sedikit-sedikit nggak dihargai, tersinggung, sakit hati, kecewa. Yang parahnya cowok-cowok kalau kecewa, dia kecewe. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu semua jemaat yang ada di sini, apapun yang saudara kerjakan untuk Tuhan, saudara bukan sedang mengerjakan untuk gembala di tempat ini. Saudara kerjakan apapun yang kamu buat, berdoa, membantu, memberi, saudara tidak sedang memberi kepada gembala. Saudara sedang mengerjakan kepada Tuhan. Itu harus kuat di hati kita. Kalau kamu kerjakan segala sesuatu man om, man tante, kamu pasti akan sering kecewa. Lakel hargai om, laker hargai tante. Tadi aku bilang sama jemaat di Sugihan, seperti ini juga. Apalagi sekarang kita pembangunan, ku bilang. Kadang-kadang kayak aku, ini tadi Senin sampai Rabu, ada seminar di Siantar, aku harus ke sana. Belum sempat aku lihat bangunan itu pun. Mereka kerja setiap hari, kerja. Kunan pelang, kusungkun pelang. Ngantar tehnya pun aku gak sempat. Kamis, udah harus lagi aku ke Medan. Tadi aku cerita, kalian sedang bekerja, bekerjalah untuk Tuhan ya. Jadi kalau mereka itu contohnya gak bekerja untuk Tuhan, bekerja untuk saya, gua akin bagah pendeta ada. Mau kabar di rumah tependa. Yang jadi gembala kita kasih latih. Nah, itu orang-orang yang tidak mengerjakan dengan hati. Tapi mereka tidak. Mereka terus bekerja, ya. Jadi kalau kamu pun mau bantu bolehlah, bantu jam-jam 3 antar teh manisnya, antar kopinya, antar gorengnya. Cuma kalau mau kamu antar bilang sama aku supaya tahu aku datang. Jadi itu maksudnya kita melayani dengan hati. Kita mau dihargai mau enggak, karena kita mengerjakan untuk Tuhan. Marta, ini dengar baik-baik. Marta, dia melayani pekerjaan Tuhan, tapi dia tidak melayani Tuhan. Marta, dia melayani pekerjaan Tuhan, tapi dia tidak melayani Tuhan. Kalau misalnya aku pergi pelayanan seminggu, ku tinggalkan istriku dan anak-anakku. Lalu setelah seminggu aku pulang, ku bawa koperku, datang istriku, iya, mari Pak katanya. Ditangkapnya koperku, dibawanya ke belakang, dikeluarkannya semua bajuku, lalu dibilasnya, lalu dicucinya, tinggalkannya aku di depan. Kira-kira senang aku atau enggak? Enggak. Udah seminggu kami enggak jumpa, koperku diambilnya, bajuku, akulah dia tain apa? Yang saya mau tanya, dia melakukan pekerjaan itu untuk siapa? Untuk saya. Baju yang dicucinya baju siapa? Baju saya. Dia sedang melayani pakaian saya, tapi dia tidak melayani saya.
banyak orang yang melayani pekerjaan Tuhan, tapi dia sedang tidak melayani Tuhan. Sama Marta juga melayani Tuhan kelihatannya, tapi Tuhan tidak merasa sedang dilayani. Saya berharap hubungan pribadi dengan Tuhan, biarlah itu menjadi satu kepentingan yang lebih penting dari pekerjaan melayani Tuhan. Jujur dalam pengalaman saya melayani Tuhan juga sering mengalami hal yang seperti ini. Apalagi kalau Natal ya. Pagi, hari pun 30, bisa Natalnya entah berapa puluh. Ini belum masih bulan 9, udah banyak yang undang saya khotbah. Sering sekali begitu. Pagi udah berangkat ke sana, siang udah berangkat ke sana, malam udah pulang capek, berdoa pun gak sempat lagi. Tapi saya berdiri melayani ratusan orang. Wah, puji Tuhan, Tuhan baik. Tuhan di sorga merasa sedang tidak saya layani. Kau melayani pekerjaanku, kau cuci bajuku, tapi laku di ATM. Itu adalah satu hal yang sangat menyedihkan. Sampai nanti kita di sorga, kita berkata sama seperti orang-orang yang di Alkitab. Tuhan, bukankah aku yang melayani Engkau? Bukankah aku yang ngusir setan demi nama-Mu? Bukankah aku yang melakukan mujizat? Datang Tuhan, dan ku tadaho. Gak aku kenal kau, enyahlah kau pembuat kejahatan. Saya berpikir jangan-jangan orang yang berkata itu sama seperti Marta. Dia melayani Tuhan tapi dia lupa punya hubungan dengan Tuhan. Kita jangan seperti itu. Amin. Bagi Tuhan jauh lebih penting hubungan daripada pekerjaan Tuhan. Walau pekerjaan Tuhan itu penting, tapi bagi Tuhan jauh lebih penting hubungan kita dengan Tuhan. Yunus setelah dia dimuntahkan ikan, saya berpikir untunglah Yunus ini bertobat ya. Kalau dia nggak bertobat, mungkin dia nggak keluar dari muntah, dari belakang dia mungkin keluar. Tapi waktu dia bertobat, ampuni aku Tuhan, kata ikan itu muntahkan dari depan bukan dari belakang. Waktu dia dimuntahkan, dia berkhotbah di Niniwe selama 40 hari, 120.000 orang Niniwe bertobat. Luar biasa ya. Tapi bagi Tuhan kecil itu. Tuhan gak tertarik dengan Yunus. Sampai akhirnya Tuhan khusus buat satu kitab lagi untuk Yunus, untuk membereskan pribadi Yunus. Dia hatinya belum beres. Walaupun banyak orang dilawat oleh Tuhan, hati Yunus belum beres. Aneh dia. Gak senang dia orang bertobat. Pendeta macam apa sih Yunus itu? Jangan Tuhan katanya. Udah mati saja ya pagi gerina nih. Pendeta, makanya Tuhan pikir ini udah beres, kau yang belum beres. Tuhan tambah lagi satu ayat terakhir, Yunus terakhir, Tuhan pemberesan sama dia. 120.000 bertobat. Tapi bagi Tuhan, Yunus kau yang perlu bertobat. Dibanding dengan Nuh Tuhan suruh buat bahtera. Dia bangun bahtera 120 tahun. Tidak ada satu pun bertobat. Kalau kamu jadi pendeta 120 tahun, nggak ada satu pun jemaat Nuh, gimana kira-kira? Tapi itulah Nuh, bangun bahtera dina Tuhan. Bangun nah. 1-2 tahun, mungkin 1-2 tahun, 3 tahun mungkin masih dibantu anaknya. Mari Pak, mari. 4 tahun lalah kamu salah tahu tuh Pak. Mungkin tetangganya pun bilang, ngomereng ke si Nuh naik. Kalau dia dengar itu, dia dengar istrinya, dia dengar anaknya, dia tidak bekerja dengan hati, sudah pasti ditinggalkannya. Tapi karena dia bekerja dengan hati, Tuhan pasti tolong. Lah, pelit temanku, tuh kan temanku, 120 tahun dia tahankan. Apa yang terjadi? Tuhan sampai ngomong gini di Alkitab. Nuh ini adalah orang yang paling berkenan di hatiku. Dan tidak akan pernah lagi ada orang yang sehebat Yunus, sesaleh Yunus, Nuh. Jadi luar biasa. Jadi bagi Tuhan itu nggak penting yang wah-wah, yang penting itu hubungan dengan Tuhan. Bagi Tuhan ya, bagi manusia penting. Jangan nanti kamu bilang nggak mandi kamu sikat gigi pun kamu nggak. Tuhan melihat hati bukan melihat rupa nih. Masalahnya yang di samping itu bukan Tuhan. Ukuri haleluya. Aku pikir salaman terpaksa cuci pakai asepso.
biar aku kena kuman. Jadi Tuhan memang melihat hati. Jadi Marta dia salah, dia melayani tapi tidak dengan hati. Hari ini jangan contoh Marta, jangan contoh tidak dengan hatinya, tapi contohlah sibuknya dan lakukan dengan segenap hati. Amin. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakan semua untuk Tuhan. Walau pendeta nggak lihat, walau jemaat nggak lihat, ada Tuhan yang melihat dan mencatat dan akan memberikan upah kepada Anda. Jadi Tuhan nggak pernah salah catat, ya. Yang ketiga, Yudas. Yudas melayani Tuhan nggak? Melayani Tuhan, dia bendahara. Kalau ada KKR semua uang disetor sama Yudas. Rekeningnya pun atas nama Yudas. Tapi dia punya motivasi yang tidak benar. Tadi kan sudah kita baca ya. Dia bilang, aduh pemborosan itu, minyak itu, jangan kasih sama orang miskin. Dan firman Tuhan bilang, sebenarnya bukan karena hatinya mengasihi orang miskin, tapi karena dia pencuri, mau ambil untung. Motivasinya nggak benar. Yudas melayani Tuhan, tapi motivasinya nggak benar. Saya berharap anak-anak Tuhan di tempat ini punya motivasi yang benar. Saudara beribadah di sini, beribadahlah karena saudara mengasihi Tuhan. Saya tidak mau ada satu pun jemaat di sini kaikam maka ada jenda beribadah Bapak. Ya, bagian aku ngometua, glalit kari sing liturgi kan aku nina. Apalagi aku ini udah mau jatuh tempo, mau cari jodoh ke gereja. Kalau saudara cari jodoh ke sini nggak dapat. Namanya pun jodoh, dah he. Kalau mau cari jodoh, bilang Tuhan aku berdoa buat jedehku. Nah, dekat ya. Kalau jodoh jauh itu jedehku. Punya motivasi yang benar mengikut Tuhan. Datang ke sini apapun yang saudara kerjakan, motivasiku semua untuk Tuhan. Semua yang main musik di sini, yang WL, yang melayani baik di rayon dimanapun saudara, kerjakanlah itu untuk Tuhan. Amin. Yudas ini sudah mati, tapi rohnya masih ada sampai hari ini. Melayani, tapi motivasinya salah. Jadi jangan punya motivasi yang salah. Minggu lalu saya khotbah di Sugihen, saya bilang anak-anak Tuhan kita harus memberi yang terbaik. Tuhan itu mau yang terbaik. Tuhan kita sampai bilang firman Tuhan yang pertama itu, jangan ada padamu Allah lain selain aku. Tuhan itu cemburu kalau kita tidak kasih yang terbaik. Aku bilang, amin katanya kan. Nah minggu lalu kan ada teman saya di kita, dia baru operasi, jadi tidak bisa melayani di telepon saya. Pak mohonlah, datanglah ke sini. Saya bilang, saya sebenarnya nggak pernah keluar kalau hari Minggu. Saya selalu fokus di pelayanan saya sana. Tapi karena dia sakit, saya datang ke situ. Waktu saya datang ke situ, melayani kan. Karena waktunya mepet, jadi habis saya firman Tuhan, langsung saya ke Kabanjahe. Jadi belum sempat saya kasih persembahan di Sugihen. Nah, waktu di sana kita akan memberikan persembahan kita. Berdoa dulu. Rupanya di sana 2 kali ke Kulete. Waktu berdoa Tuhan ngomong. Kau baru khotbah kan? Iya Tuhan. Apa tadi khotbahmu ada 4 poin kan? Iya. Poin yang kedua apa? Beri yang terbaik Tuhan. Yang di kantongmu itu yang terbaik atau enggak? Yang mau kau kasih tadi kesugihan? Enggak lah Tuhan. Yang di dompetmu? Iya Tuhan. Ada sih 2 lembar lagi harga 100.000. Itu yang terbaik? Iya yang terbaik Tuhan. Kau tadi khotbah beri yang terbaik? Iya Tuhan. Mau jadi sahabat Allah beri yang terbaik? Iya Tuhan. Gimana? Kau kasih yang 100.000? Berat ini Tuhan. Berat Tuhan. Ya, jangan khotbah aja lah, praktek. Berat Tuhan. Itu kayaknya ini udah ada uang di sini, yang aku mau kasih segini, itu kan bisa aku kasih lagi di sini, nggak masalah. Ya kalau ukuran manusia udah besar juga lah, nggak 2.000 lah. Yang pasti udah besar juga menurut ukuran kita. Tapi Tuhan bilang yang terbaik. Waktu berdoa, kayak tangan ini kayak diborgol atau diikat gitu, susah kali rasanya ngambil dompet. Persis lah kayak kamu kalau mau ngambil kulit deh.
Pas gua ambil gitu, pas berdoa semua tidak ada yang melihat, gua ambil, kulipat, Tuhan, sakitnya tuh di sini. Tapi aku mau belajar beri yang terbaik untuk Tuhan. Waktu persembahan ku masukkan, waduh kayaknya itu berat sekali melepasnya. Itu kayaknya ada yang mengikat gini, waduh, lepaskan enggak ya, ganti enggak ya gitu. Dan akhirnya aku lepaskan. Udah gitu, aku udah permisi sama gembala sana. Aku permisi ya, nanti aku harus kejar lagi kalau gendak, minimal pengumuman aku masih dapat. Oh iya. Lalu habis firman Tuhan aku keluar. Dia ikut aku dari belakang. Udah tahu lagu itu. Biasanya mau salam amplop, ya itu. Pas aku sampai pintu, itu waktu aku berjalan aku udah tahu dia mau salam amplop. Di sini mulai berperang lagi. Khotbah apa tadi poin kedua? Beri yang terbaik. Tuhan udah tadi yang 100.000. Itu yang terbaik atau belum? Tuhan, aku juga perlu uang Tuhan. Jangan ngomong aja mau jadi sahabat Allah, mau sih Tuhan. Praktek aku. Itu disalamkannya amplop tebal. Sayang kali itu memang. Pak, makasih ya Pak, udah memberkati di sini. Aku bilang, aduh, makasih Ibu, Tuhan memberkati. Kamu kemarin sakit, aku belum sempat besuk. Terima kasih, aku udah terima ya. Aku kembalikan pakai untuk pekerjaan Tuhan di sini. Senyum dia. Nggak tahu dia sakitnya tuh di sini. Itu berat memang Bapak Ibu, berat. Tapi Tuhan baik. Dalam kondisi kami perlu uang, Tuhan gak tinggal diam. Jangan punya motivasi yang lain mengikut Tuhan. Yudas, dia ngomongnya seperti peduli sama orang miskin, tapi hatinya supaya aku dapat uang, supaya lewat rekeningku, supaya bisa aku potong sedikit. Syukurlah Yudas belum ada KPK waktu itu. Kalau enggak udah keluar masuk penjara aja terus kerjanya itu. Itu Yudas. Yang ketiga, dia tidak punya motivasi. Yang keempat, ini yang perlu kita contoh, yaitu Maria. Maria, Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Jadi waktu Maria datang, dia bawa buli-buli yang mahal harganya dan murni, nggak oplosan, murni, nggak bajakan. Sampai Yudas bilang itu kan bisa dijual 300 dinar harganya. Upah orang satu hari 1 dinar, 300 dinar, 300 hari orang bekerja. Itu upah setahun harga minyaknya itu mahal. Udah puluhan juta mungkin harga parfumnya itu, minyak wangi. Tapi dia bawa itu semua, dia pecahkan dan dia urapi Yesus. Dan ruangan itu akhirnya harum semerbak. Kenapa? Karena dia mau memberi dengan segenap hati. Apa yang bisa dia berikan? Nasihat saya anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Semua ikut-ikut. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan pelit dengan Tuhan. Yang pelit katakan amin. Oh, berarti masih belum ngantuk semuanya. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya belajar dalam hidup saya tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kadang-kadang sampai harus habis untuk Tuhan. Tapi Tuhan selalu baik. Saya baru ingat ini kesaksian di Siantar. Jadi di Siantar itu ada satu pembicara, itu orang Jakarta. Dia pembicara terkenal, udah kelas-kelas dunia. Ini baru seminar dia setara sama Suset Hating. Dia hebat tapi rendah hati. Jadi waktu dia mau mengajar, saya pasang laptopnya. Seperti biasa saya mau colokkan kabel suara karena pakai kabel. Oh dia bilang, oh Krispus jangan. Kenapa Bu? Ibu punya satu alat baru, kamu gak perlu lagi colok-colok kabel. Kemarin teman ibu colok kabel, soundnya bermasalah, laptopnya hancur. Jadi sekarang ibu punya alat ini. Ini alatnya begini Krispus. Oh iya ya, saya melihat, oh bagus juga, keren. Lalu dia terangkan, ibu punya 2. Nah, ibu tunjukkan caranya ya katanya.
Jadi dia colokkan di mixer sana. Jadi laptop nggak perlu pakai kabel lagi, udah nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke suara. Keren kali ya ibu. Iya keren. Kamu cari aja di sini katanya. Oh iya bu. Lalu dikasihnya ada kertas ini nanti namanya kamu beli. Oh iya bu. Dia ngajar. Di hari ketiga sebelum dia pulang ke Jakarta, dia dekat dengan saya. Itu dia cerita lagi dengan saya tentang seminar itu. Lalu dia bilang, Krispus, semalam ibu di kamar berpikir untuk apa akulah 2 ini ya. 1 pun cukup. Ini buat kamulah ya katanya. Dikasihnya alat itu sama saya. Saya pikir luar biasa ya. Saya belum pernah lihat alat itu, belum pernah tahu. Dengan itu tinggal colokkan, semua bisa wireless tanpa kabel. Saya pikir ini dahsyat. Jadi banyaklah berkat Tuhan yang akan kita berikan. Tapi ingat, Maria selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mother Teresa, ya tahu ya Mother Teresa, dia pernah berkata begini. Yang saya cari dalam hidup ini bukan kesuksesan, tapi bagaimana supaya aku bisa taat kepada Tuhan. Yang aku cari dalam dunia ini bukan supaya bagaimana aku sukses, tapi biar bagaimana aku bisa taat kepada Tuhan. Dan ternyata di akhir hidupnya dia sukses. Dia dapat penghargaan Nobel. Waktu dia meninggal, presiden-presiden seluruh dunia itu ngantri ngelihat mayatnya. Presiden ngantri karena hidupnya begitu berdampak. Padahal tujuan hidupnya tidak mencari sukses, tapi yang dia dapatkan sukses. Apa tujuan hidupnya? Bagaimana caranya supaya aku bisa taat kepada Tuhan? Itu aja selalu. Apa yang dia kerjakan? Bagaimana supaya aku taat? Tuhan suruh dia ke Kalkuta merawat orang kusta. Dia nggak suka, dia nggak mau. Tapi Tuhan mau. Dia ke sana. Aku mau taat sama Tuhan. Sampai akhir hidupnya nggak ada harta apapun ditemukan. Cuma ada ditemukan di lemarinya 2 sendal jepit, 2 daster. Itu aja cuma hartanya. Tapi hidupnya berdampak bagi dunia. Perempuan itu dia bawa buli-buli, dia pecahkan. Dan itu menjadi harum. Di dalam hidup kita Bapak Ibu ada Yesus yang harum. Tapi Yesus yang harum itu tidak akan pernah tercium oleh orang kalau botol kita, buli-buli kita belum pecah. Apa itu botol kita? Itu ego kita, mementingkan diri sendiri, kesombongan, merasa kita bisa, merasa kita hebat. Itu semua harus pecah dulu. Setelah itu pecah, barulah tercium aroma Kristus. Dan waktu orang cium aroma Kristus, mereka akan datang kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Apa yang saudara bisa kerjakan, kerjakan untuk Tuhan. Saudara mau berdoa, berdoalah. Jadi ada 4 hal ya. Jangan seperti Lazarus. Jangan kamu hanya jadi jemaat yang diberkati Tuhan tapi tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Yang kedua, jangan juga seperti Marta, sibuk. Tapi sebenarnya dia tidak sedang melayani Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Bereskan lagi doa dulu, bereskan lagi baca firman Tuhan dulu. Yang ketiga, jangan seperti Yudas, punya motivasi yang lain. Melayani, tapi motivasinya lain, supaya dipuji, supaya dihargai. Saudara juga melakukan sesuatu supaya dipuji. Jangan melakukan hal dengan motivasi yang lain. Kalau ada jemaat di sini misalnya antar jeruk ke gereja, ini om, lalu datang kamu lihat, taruh kena karimo, pagin takuban bersada guni, rimo man gembalandai. Gembalanya yang untung, tapi berkatnya nggak ada kalau kita memberi seperti itu karena iri. Tapi kerjakanlah semua. Aku kerjakan ini untuk omku, aku sedang kerjakan ini untuk Tuhan. Jadi jangan kerjakan sesuatu dengan motivasi yang lain. Dan yang terakhir, Maria, dia diberkati Tuhan dan akhirnya dia berhasil mengurapi Yesus. Dialah satu-satunya manusia yang berhasil mengurapi Yesus sewaktu Yesus masih hidup. Waktu Yesus sudah mati, datang perempuan-perempuan mau minyaki Yesus, sudah terlambat. Yesus sudah bangkit. Jadi sebelum terlambat, ayo kita bekerja untuk Tuhan. Waktu singkat, hari-hari ini jahat. Apa yang kita bisa kerjakan, kerjakan untuk Tuhan. Haleluya.